Dan di sini tertera ayat 1 dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika memenuhi persyaratan tentu akan diangkat menjadi P3K ya, jika memenuhi persyaratan ya. Dan lengkapnya kita coba kupas berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan School Buddy dari sini. Kali ini kami akan memberi info bagi Bapak Ibu sekalian ya. Ini boleh dikatakan menjadi kabar gembira atau mungkin kabar kurang menggembirakan ya. Keduanya mungkin bisa dikolaborasikan. Tetapi ini tentu harus Bapak Ibu ketahui karena di sini sudah resmi surat dari Menpan berkaitan dengan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berkaitan dengan status kepegawaian ini, tentu kaitannya adalah tentang bagaimana PNS atau P3K tentunya. Dan ini surat 31 Mei ya, baru-baru saja kemarin dirilis ya. Dan ini Bapak Ibu sekalian, kita langsung to the point saja Bapak Ibu sekalian ya. Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ya. Jadi Undang-Undang tahun 2014 nomor 5 ini sudah mengatur tentang ASN atau aparatur sipil negara. Yang mana aparatur sipil negara itu terdiri dari PNS dan juga P3K ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum tahu mungkin pas video ini mungkin memberikan gambaran bagi Bapak Ibu sekalian agar tahu juga ya. Jadi ASN ini jelas ya, PNS dan P3K. Di mana untuk PNS ini diatur peraturan pemerintah nomor 17, lalu yang P3K nomor 49 tahun 2018 ini ya. Nah, ini tentang P3K. Dan berkaitan dengan ini ada beberapa poin penting di sini. Kita langsung cermati satu demi satu. Bapak Ibu mohon bersabar. Silahkan disimak informasi lengkapnya ini sampai selesai agar Bapak Ibu bisa memahami secara utuh ya, daripada Bapak Ibu membaca sendiri nanti kan biasanya kurang bisa memahami ya. Jadi video ini bertujuan bisa menjadikan tempat sharing diskusi Bapak Ibu sekalian. Barangkali mungkin ada yang belum paham atau ada sesuatu yang mungkin mengganjal bisa disampaikan dan kita bisa diskusi bersama di sana Bapak Ibu sekalian di kolom komentar ya. Nah, berkaitan dengan yang pertama, komitmen pemerintah ini untuk menyelesaikan tenaga honor atau yang belum PNS ya, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 ini telah diubah nomor 43 tahun 2007 ya, tentang pengangkatan tenaga honor menjadi pegawai negeri sipil ya, serta perubahan-perubahan ini ya, terus jadi peraturan-peraturan ini berubah terus ya. Tentu perubahan ini menurut Bapak Ibu sekalian bagaimana sampai detik ini, apakah sudah pro ya atau belum? Nah, berkaitan dengan pengangkatan tenaga honor menjadi pegawai negeri sipil ini tentu menjadi hal yang tidak mudah sekali ya. Sistem birokrasi tentu ya, ini menjadi sebuah hal yang tentu kita bisa memahami bersama Bapak Ibu sekalian ya. Jadi banyak aturan-aturan atau pihak-pihak yang harus dilalui berkaitan dengan berbagai keputusan ini. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi ini, dan ini sesuai dengan UU nomor 5 tentang ASN ini menetapkan bahwa ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen ASN. Lalu dalam undang-undang tersebut ya, Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Di sini disampaikan ada dua pasal ya, pasal 6 dan pasal 8. Di sini pasal 6 sudah jelas tadi ya dibahas bahwa ASN itu hanya ada PNS dan P3K ya. Jadi P3K itu juga termasuk ASN Bapak Ibu sekalian ya. Nah, pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Sedangkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang P3K atau manajemen P3K ini menyebutkan
Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ini ya adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan ya. Jadi sudah jelas di sini ya. Yang berikut pasal 2 ayat 1 ini berbunyi jabatan ASN yang dapat diisi oleh P3K meliputi jabatan fungsional ya, JF ini, dan jabatan pimpinan tinggi atau JPT ini ya, bagi Bapak yang belum tahu. Nah, JF ini tentu jelas ya, jabatan fungsional jelas seperti guru ya. Kalau jabatan pimpinan tinggi ini biasanya yang sifatnya adalah bidang-bidang kepala-kepala ya, kepala dinas, kepala-kepala di instansi-instansi pusat ya, seperti itu. Lalu JPT yang dapat diisi oleh P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah JPT utama tertentu dan JPT media tertentu. Nah, sedangkan untuk JF atau jabatan fungsional yang diisi oleh P3K yang diatur dalam peraturan Presiden nomor 38 tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K dan keputusan Menteri nomor 76 tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan perubahan terus ini. Jadi intinya ada peraturan yang telah menerapkan ada posisi-posisi yang bisa diisi P3K dan pasal 96 ayat 1 P3K dilarang mengangkat pegawai non PNS ya. Ya PPK ya, PPK ini bukan P3K ya, PPK ini adalah pejabat pembina kepegawaian, biasanya adalah pimpinan daerah ya, bupati, gubernur itu. Nah, ini dilarang mengangkat pegawai non PNS atau non P3K untuk mengisi jabatan ASN. Ayat 2 berbunyi larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non PNS atau non P3K. Ayat 3 berbunyi PPK, pejabat pembina kepegawaian ya, dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non PNS dan atau non P3K untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi. Nah, ini jelas. Jadi Bapak sekalian sudah jelas tidak boleh mengangkat pegawai selain PNS dan P3K. Sedangkan di sini pasal ayat 99 ayat 1, pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, pegawai non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan, badan layanan dan seterusnya ini ya, masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun Bapak Ibu sekalian ya. 5 tahun saja dan lebih lanjut ya. Jika 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan. Peraturan pemerintah nomor 49 tentang P3K ini ya, dengan demikian memberlakukan 5 tahun sebagaimana dimaksud tersebut, jatuh temponya pada tanggal 28 November 2023 yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri yaitu PNS dan P3K. Jadi jelas 2023 nanti tidak ada lagi honorer Bapak Ibu sekalian ya. Yang ada adalah PNS dan P3K. Ini jelas ini ya deadline-nya. Jadi masih ada waktu kurang lebih 1,5 tahun lah. Berkenaan dengan hal-hal ini Bapak Ibu sekalian ya, dalam rangka penataan ASN tentu para pejabat pembina kepegawaian dapat melakukan pemetaan pegawai non ASN ya, agar diikut sertakan nanti diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K ya. Jadi ini nanti tugas dari pejabat pembina kepegawaian atau PPK tadi, lalu menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan P3K. Jadi tidak ada yang istilah kontrak honor ya, tidak ada lagi seperti itu ya. Dan tidak melakukan perekrutan pegawai non ASN. Nah ini ya, misalkan membutuhkan tenaga lain ya di dinas-dinas tersebut seperti pengemudi, tenaga kebersihan dan lain-lain ya, itu bisa digunakan dengan outsourcing atau pihak ketiga dan status tenaga alih daya. Ini bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan ya, jadi di outsourcingkan Bapak Ibu sekalian ya. Nah kemudian menyusun langkah strategis penyelesaian
non ASN yang tidak memenuhi syarat tidak lulus PNS atau P3K ya, batas waktu 28 November 2023. Ini agak repot juga ya. Langkah strategis penyelesaian pegawai non ASN, langkah strategisnya tentu pasti membekali atau membuat formasi yang bisa mengcover biasanya ya. Harapannya seperti itu. Jadi semua yang non PNS ini bisa terselamatkan tentunya, apalagi Bapak Ibu guru semua. Dan yang terakhir bagi pejabat kepegawaian yang tidak mengindahkan ini ya, tidak mengindahkan surat informasi ini, maka atau tetap mengangkat pegawai non ASN diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi siap-siap per 28 November 2023 mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sudah diangkat menjadi ASN, entah itu PNS atau P3K, khususnya Bapak Ibu guru, sahabat Schoolpedia semuanya ya. Amin. Dan terus ikuti update terbaru dari kami agar tidak ketinggalan informasi dan bisa mendapatkan tips-tips barangkali nanti kami siapkan info untuk PNS dan P3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.